105,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Pagi DFM Mania. Ini suasana pagi di Waduk Gajah Mungkur. Paginya sejuk, mataharinya anget, terus ada suara-suara alam, suara-suara ayam. Yang mau liburan kesini aja ya, Rul. Iya, benar banget, di Omah Victoria Homestay. Langsung menghadap ke Waduk Gajah Mungkur. Caca. DFM Mania, kita udah nyampe di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Kita mau masuk ke dalam, kita mau lihat di dalam ada apa aja. Nah, kalau DFM Mania mau masuk, ini harga tiket masuknya per orangnya dikenakan tarif Rp10.000. Terus untuk mobilnya Rp3.000, sedangkan untuk sepeda motornya Rp10.000. Yuk, kita intip ke dalam. Mampir ke Gajah Mungkur, jangan lupa cobain kulinernya juga. Ada apa aja? Ada pecel gendar, gorengan, juga ini yang bakar, yang khas itu. Ini kan apa, Bu? Patin. Oh, ini kan patin goreng. Dibumbuin apa, Bu? Bumbu goreng biasa. Oke, bumbu biasa deh. Ini kan apa, Bu? Nila ya, Bu ya? Nila sama badet. Nila sama badet. Terus ini ada udang gorengnya juga ada namanya. Udang apa, Bu, namanya? Udang Panami itu, Mbak. Udang Panami. Terus ada ikan bader juga. 2 bader. Ntar kita cobain ya DFM Mania. Ini ada juga yang lebih halus nih. Ini kan apa, Bu? Diapain? Mau dibakar? Oh. Enak ya DFM Mania. Ntar kita cobain semuanya. DFM Mania. Udah ada semua makanannya di sini. Ada nasi pecel,
Ini DV Mania bisa beli harganya 8.000 aja. Kenyang ya DV Mania. Terus ada udang goreng juga. Ini udang gorengnya 1 ons harganya 12.000. Terus juga ada ikan tawes. Ada ikan tawes ini 2 ons harganya 12.000. Terus juga minumnya ada es jeruk kayak biasa lah 5.000 ya DV Mania. Masih ramah di kantong. Oh iya, terus juga ini ada gendar. Nih, kalau DV Mania nggak mau makan nasi, makan pecelnya pakai gendar. Oke? Boleh deh kita cobain ya DV Mania ya. Ini pecelnya. Bismillah. Enak, pedas manis. Cobain udangnya DV Mania. Masih anget, enak. Ini kan tawes ya Pak. Kepalanya bisa dimakan. Garing. Pokoknya kalau ke Gajah Mungkur, DV Mania wajib banget cobain ini semua. Harganya murah, ramah di kantong, terus view-nya bagus. Langsung ngadep ke Waduk Gajah Mungkur. Halo, aku Nurul. Aku dari Bang Jonathan ya, Mas Jonathan ya. Oke Mas, aku mau tanya-tanya nih. Mas dari rombongan dari mana sih? Ini kita semua dari Solo, Mbak. Dari Solo ke sini? Iya. Berapa jam tuh dari Solo ke sini? Kalau kita tadi sekitar 1 jam 45 menit. Kebetulan kita semua naik kereta, Mbak. Oh, ternyata pengunjung jauh juga deh. Oke Mas, ini kenapa milih Gajah Mungkur? Jadi kenapa kita milih Gajah Mungkur? Karena sebetulnya kan kita ini bingung ke Wonogiri mau ngapain ya. Juga dari Solo kan dekat sebenarnya ke sini, tapi bingung mau kemana. Udah sekalian ke Gajah Mungkur aja. Sekalian kan lihat-lihat, karena ya dari kita ini beberapa ada yang udah ke sini, tapi terakhir ke sini tuh udah lama. Udah lama, tahun berapa Mas? Kalau saya sendiri sih SD terakhir ke sini ya. SD. Wah. Oke. Sembari ngecek perkembangan di sini. Biasanya kalau ke sini ngapain aja Mas? Kalau dulu di sini, kalau saya dulu ya, lihat cuma makan kayak gini. Makan naik perahu Mas? Kalau dulu kelihatannya belum ada ya. Kelihatannya belum ada kalau dulu. Berarti makan healing gitu ya Mas ya? Menikmati pemandangan. Oke, iya. Oke, DV Mania, itu dia tadi wawancara kita dengan pengunjung wisata Gajah Mungkur. Monggo Mas dilanjut. Have fun ya Mas ya. Terima kasih banyak. Wah, DV Mania ternyata bukan cuma wisata. Di sini juga ada untuk lahan olahraga para motor kayak yang di belakang Nurul nih. Mungkin DV Mania yang hobi para motor bisa cobain di sini di Waduk Gajah Mungkur. Nanti kita mau tanya-tanya juga sama mas-masnya nih yang hobi para motor, apa aja sih syarat untuk bisa ngelakuin para motor di sini. Oke?
DV Mania, Nurul mau tanya-tanya juga nih sama masnya tentang olahraga paramotor. Dengan mas siapa? Mas Kiham. Mas Kiham, tas dulu dong biar aku Nurul dari DFM. Oke mas, apa sih bedanya paramotor sama para layang? Kalau kita itu sebenarnya dari sisi parasutnya sama aja ya. Tapi kita cuman beda nanti ada sistem trimnya. Kalau para layang itu nggak ada. Dan yang beda yang paling kelihatan itu kita pakai mesin. Motor ya? Pakai motor. Para motor itu kan para layang bermotor. Para motor. Terus bedanya juga kalau kayak para layang itu kita mesti take off dari tempat yang atas ke bawah. Kalau kita karena kita pakai motor, jadi kita bisa dari bawah naik muter-muter mendarat di tempat yang sama lagi. Oke, ini berarti bisa dilakukan di lapangan yang luas DV Mania. Ada nggak mas ketentuan luas lapangannya tuh harus berapa biar bisa ngelakuin paramotor? Jadi kalau kita mau take off itu kira-kira butuh area luasnya 10 meter runway-nya. Tergantung mesin sama tergantung parasut. Yang penting itu kayak seperti di sini nggak terlalu banyak obstacle pohon-pohon padat di arah yang kita mau terbangnya. Jadi biar aman ya mas ya? Iya, jadi kalau misalnya kita butuh runway lebih panjang atau pas kita take off nggak langsung naik itu nggak bakal nabrak obstacle di sekitar. Oke, itu dia DV Mania biar aman. Itu bahan bakarnya apa mas? Kita itu beragam, ada yang pakai Pertamax, ada yang pakai Pertamax turbo, terus ini kan juga ada yang 2 tak, ada yang 4 tak mesinnya. Jadi yang 2 tak itu kita pakai bensin campur biasanya, bensin dicampur oli. Tapi kalau yang 4 tak itu bensin biasa aja, sama aja kayak bensin mobil motor kita pada umumnya. Oke Mas Kim, ada nggak batas ketinggian kita boleh terbang? Kita batas ketinggian itu tergantung dari kita itu kan setiap mau terbang kita bikin surat izin terbang. Jadi kita kabarin ke Lanut dan ke pihak-pihak lain. Nanti tergantung dari mereka kita dapat izinnya ketinggian berapa. Soalnya kan ada yang daerah emang daerah penerbangan, daerah yang bebas dari pesawat-pesawat itu kita biasanya terbangnya lebih tinggi. Tapi sih kita pada umumnya kita terbang itu beragam dari 10 meter sampai 100 meter. Biasanya cuma paling 100 meter. Jadi memang izinnya beda-beda ya mas, tergantung tempatnya. Oke DV Mania. Mas sudah berapa lama menggeluti olahraga ini? Kalau aku tuh sebenarnya masih baru. 2020 awal lah sampai sekarang. Kabarnya mau ikut PON ya mas ya? Iya, rencana ikut PON. Gimana PONnya di mana mas? Tahun berapa? 2024 itu rencana PON di Aceh. Aceh? Ini berarti lagi latihan ya mas ya? Ya kita lagi fun fly aja. Fun fly. Kalau latihan lebih kayak ada harus ngapain, ada tugas-tugasnya kita ngapain. Iyalah latihan sambil stay, sambil apa sih hiburan ya? Hiburan. Oke, mas kenapa milih di Gajah Mungkur? Kita tuh biasanya terbang di Jogja di Parangkusumo. Biasanya di Jogja. Tapi kebetulan karena kita orangnya suka jalan-jalan. Iya. Jadi pikir wah mau kemana ya? Coba yuk di Gajah Mungkur. Kan ada lapangan luas. Dari kemarin tuh 5 harian aku udah di sini lama. Udah 5 hari di sini? Iya, yang minggu lalu aku udah di sini 5 hari ngikut acara para layang, nonton acara para layang. Terus pas udah ke lapangan ini ngeliat, ini kayaknya enak nih untuk para motor. Ujung-ujungnya ngajak temen yang di Jogja, Om Yudi. Iya. Terbang yuk di Wonogiri. Ayo, langsung berangkat. Gitu deh DV Mania. Oke Mas Kiham, terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama.
DV Mania, kalau tadi ada taman anak-anak, di sini juga ada nih satu satwa. Ini kayaknya burung elang deh. Coba deh di zoom. Tuh, elang putih. Unik juga tuh DV Mania. Ya DV Mania, namanya juga wisata air kan. Kalau nggak lengkap, kalau kita nggak nyobain perahunya. Coba situ-situ. Mania, itu kapal yang bakal kita naikin. Aduh, kerasa banget goyangnya ya, takut. Aman, tenang, kita pakai pelampung nanti. Jadi kalau DV Mania nggak bisa berenang, tetap ada safety, alat-alat pengamannya ada lengkap. Nanti tarifnya kita tanya bapaknya, ya. Oke DV Mania. Ya, kita mau ngelilingin keramba yang ada di Gajah Mungkur ya Pak ya. Keramba itu kayak tempat apa namanya, budidaya ikan. Budidaya ikan. Ikan apa Pak? Ada ikan tawel, ada ikan tawel, ikan patin yang banyak dijual masyarakat di sini. Ntar kita kelilingin semuanya. Mau nanya-nanya nih sama Pak Narmin, kan salah satu UMKM yang ada di wisata Gajah Mungkur ya Pak ya. Kalau untuk perahu ini tarifnya dari berapa sampai berapa sih Pak? Kalau di sini perahu kan ada dua macam sini. Perahu untuk perorangan, yang besar gini itu 10.000. Oh, per orang. Perorangan. Ya Mas, itu kapasitasnya 20 orang.
kapasitasnya 20 orang per perahu, per orangnya 10.000 ya Pak ya. Ini berarti dari sini sampai ke ujung apa balik lagi Pak? Sama sana, kayak kan ada dua tadi saya bilang. Yang satu ya kalau kecil gini speedboat buat charteran. Oh. Kayak kita tadi naik, itu kan sampai charter 100.000 yang ke Keramba. Kalau untuk charter sendiri itu ada 2 rute, Oke. ke Keramba sama ke Bendungan. Kalau yang ke Bendungan ke pintu airnya itu yang waduk Bendungan PLTA-nya itu 150. Kalau perahu gini tiap hari ada Pak? Tiap hari standby terus tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya jam buka sini jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi udah standby. Oke, DFM Sampai tutup jam 4 lah. Jam 4 ya Pak, Iya. udah nggak ada ya Pak ya? Ya, cuma kita ngelayaninnya selama masih ada pengunjungnya kita layani. Oke, ini kondisinya biar aman bisa berlayar kita harus seperti apa Pak? Apa dia? Sini nih, ini kalau di sini macam angkot Mbak. Jadi semacam angkot. Jadi kapal tuh kita ada pas kapal namanya. Jadi ada kayak kalau di angkot di mobil kan ada terus nakoda ini ada SIM-nya Mbak. Ada SIM juga ya Pak ya? SIM khusus itu yang ngeluarin dari perhubungan. Namanya STK. Oke, untuk itu tadi Pak, kalau pendapatan UMKM sini khususnya perahu dari berapa sampai berapa Pak kira-kira omsetnya? Kalau di rata-rata maksudnya sih tinggal pengunjungnya Pak. Iya. Tinggal pengunjungnya. Kalau kita pas rame ya, kalau untuk lebaran nggak bisa cuman ya. Kalau lebaran kan pasti rame. Iya. Ya itu alhamdulillah dapatnya cuma biasanya event sini tuh tahun baru sama lebaran. Tahun baru sama lebaran Iya. Idul Fitri apa ya? Ya, lebaran Idul Fitri. Kalau hari-hari gini ya gini sepi. Apalagi sekarang semenjak dibangun ini ya berkurang. Mudah-mudahan habis dibangun ini jadi nanti Rame lagi apa ya? Tapi kalau hari Minggu rame nggak Pak? Weekend? Oh, hari libur, hari libur tanggal merah itu rame. DFM-annya kalau datang ke Gajah Mungkur jangan lupa nih cobain naik perahunya. Iya, Seru. Speedboat ya DFM-annya, nanti aman kok pakai pelampung ya Pak ya? Iya, pakai safety-nya ya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Oke, DFM-annya, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak Kepala Desa. Dari mana Pak? Kepala Desa Sendang, Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Siap. Bapak Sukamto, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Ini lagi liburan apa gimana Pak? Enggak, saya sedang biasalah keliling-keliling di wilayah pemerintahan kami. Oke. Iya. Pak, ini kita dari Radio DFM Jakarta mau tanya-tanya soal Waduk Gajah Mungkur. Ini dibangunnya dari tahun berapa Pak? Oh iya, ya mohon izin, saya Sukamto Priyoyoto selaku Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang sangat menarik. Sedikit kita mengupas terkait sejarah ya, sejarah Waduk Gajah Mungkur. Benar. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dimulai dibangun tahun 1976. Oke. Dibangun di tahun segitu. Awalnya fungsinya buat apa Pak? Ya sebenarnya kalau Bendungan Waduk Serbaguna ini visi misi dari Presiden Republik Indonesia yaitu Haji Muhammad Soeharto. Kalau berbicara kemanfaatannya, tujuannya itu sudah menjadi suatu program kerja beliau yang amat luar biasa. Sederhananya dari Waduk Serbaguna. Ini serbaguna dari segala-galanya. Kemanfaatannya luar biasa. Apa perlu saya sampaikan kepada pendengar setia di mungkin ringkas saja Pak. radio ini? Jadi kemanfaatannya yang pertama untuk irigasi. Kedua untuk penanggulangan banjir di sepanjang sungai Bengawan Solo ini dari Wonogiri sampai dengan Jawa Timur sana. Karena kalau tidak dilakukan pencegahan bendungan ini di Sukoharjo, Solo, Sragen sampai dengan Jawa Timur ini pasti akan terjadi banjir bandang. Selanjutnya dengan adanya bendungan tersebut digunakan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Selanjutnya ya untuk menciptakan suatu destinasi wisata seperti mbaknya tadi kan udah naik speedboat itu kan berarti kan manfaatnya udah luar biasa. Bukan hanya itu saja,
Dengan hamparan Waduk Gajah Mungkur yang menghasilkan view luar biasa, kami bisa melaksanakan suatu 3 wisata yang ada di sini. Wisata air, wisata darat, wisata udara. Salah satunya melalui olahraga dirgantara yang ada di sini, kami menjual jasa wisata udara. Tani Maralaya. Dengan adanya waduk serbaguna ini menimbulkan angin yang ada di sini ini stabil. Jadi di mana itu penerbangan, kalau di depannya itu ada suatu air, insya Allah angin itu akan stabil. Bahasa bonafitnya di penerbangan laminer, stabil. Ya, tujuan yang paling akhir adalah bagaimana sesuai dengan undang-undang, bentuk suatu implementasi dari undang-undang tersebut untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di Wonogiri, khususnya umumnya di Indonesia. Seperti itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Oke, ini ngomongin soal manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar nih Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak? Lebih spesifiknya untuk UMKM sekitar. Nah, kalau kita berbicara UMKM, di sini ada suatu sinkronisasi keselarasan program antara program pemerintah desa, program pemerintah kabupaten, dan juga program dari pusat. Bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini yang dapat dialokasikan melalui dana desa, ya kami wadai melalui program desa untuk pemberdayaan UMKM yang ada di sini. Namun jika anggaran terlalu besar, ya kita sampaikan program ini kepada pemerintah kabupaten agar dianggarkan ke dinas terkait. Seperti itu Mbak. Jadi kita itu di Wonogiri ini sistemnya itu kroyoan, nggak berani satu-satu, kroyoan. Untuk bagaimana memerangi angka kemiskinan, menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang ada di Wonogiri. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, ngomongin Waduk Gajah Mungkur, luasnya berapa hektar Pak? Kalau luasnya mohon maaf ya, nanti bisa buka di web desa kami. Karena tidak ingin saya sampaikan di sini bagi pecinta ataupun sekarang kan sudah di era teknologi ya, di era globalisasi, digitalisasi ini. Lebih spesifiknya buka di web desa saya aja nanti. Bisa mengakses ya di Desa Sendang Wonogiri, nanti buka di Google udah mudah deh. Tidak ingin saya sampaikan di sini keluasannya berapa. Sebab slogan kami desa, kami terbuka. Oleh karenanya bentuk implementasi dari segala informasi ini harus biar dapat diakses oleh publik. Kita bekerja, kita menyajikan segala sesuatunya ini untuk DFM Mania ini nanti, ya, seperti itu. Oke, DFM Mania terakhir, kalau mampir nih ke Wonogiri ya Pak ya, jangan lupa mampir juga ke objek wisata Gajah Mungkur. Iya dong, karena kita berbicara Wonogiri, sejarah kecil kami sampai dengan besar seperti ini, makannya nasi tiwul. Nasi tiwul. Iya, nasi dari singkong itu. Ya, tapi kami walaupun makan tiwul tidak mau kalah dengan yang makan bubur. Sebab kami punya Waduk Gajah Mungkur. Nah. Oke? Mantap, Oke, siap. terima kasih Pak Oke. ya. Dari semua objek wisata yang ada di Waduk Gajah Mungkur, semuanya recommended DFM Mania. Apalagi untuk DFM Mania yang ingin healing bersama keluarga, teman, sahabat, semuanya recommended. Tempatnya nyaman, sejuk, ramah di kantong, ramah buat anak-anak juga. Pokoknya inilah objek wisata Gajah Mungkur dengan keindahannya.